Kita lanjutkan dengan nomor 5. Perhatikan. Kupu-kupu merupakan serangga pembantu penyerbukan. Bagi petani, kupu-kupu bermanfaat membantu penyerbukan. Hewan ini membantu bunga berkembang menjadi buah. Kupu-kupu membantu bertemunya benang sari dan kepala putih. Ide pokok paragraf tersebut adalah, anak-anak, ide pokok berada di mana? Iya, di kalimat utama. Kalimat utama berada di mana? Iya, di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, jadi nanti kalian menganalisis yang di awal atau yang di akhir. Kita cek optionnya mulai dari A. Kupu-kupu dan tanaman saling menguntungkan. Di kalimat utama, di kalimat pertama tidak ada ya kata saling menguntungkan. Di kalimat terakhir juga tidak ada. Sehingga ini dapat kita katakan salah. Kemudian yang B. Petani dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Nah, kalimat pertamanya kita cek. Kupu-kupu merupakan serangga pembantu penyerbukan. Dalam kalimat pertama belum ada kata petani. Di kalimat terakhir juga tidak ada. Jadi ini kita tulis salah juga atau kita coret ya. C. Kupu-kupu membantu bunga menjadi buah. Ini ada di kalimat yang di tengah. Tapi ini bukan ide pokok karena bukan berada di kalimat utama. Jadi yang C juga salah. Sekarang D. Kupu-kupu hewan penyerbuk tanaman. Kita cek di paragrafnya kalimat pertama. Merupakan serangga. Serangga itu hewan ya pembantu penyerbukan. Cocok ya. Nah, jadi D merupakan jawaban. Sekarang nomor 6. Lidah buaya memiliki banyak manfaat. Lidah buaya ditempelkan pada bagian tubuh yang terbakar untuk mengobati luka bakar. Lidah buaya yang dilumatkan dan dicampur garam dapat mengatasi bisul. Gel atau kita baca gel lidah buaya dapat membersihkan wajah. Lidah buaya yang diusapkan pada rambut dapat menyuburkan rambut. Ringkasan paragraf tersebut adalah, perlu kamu ketahui, ringkasan memuat
kunci setiap kalimat. Ini yang perlu kamu ingat. Kita cek satu persatu. Lidah buaya memiliki banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Di kalimat utama, di sini manfaat, cocok. Kemudian kalimat berikutnya untuk mengobati luka bakar, kemudian mengatasi bisul, ini untuk membersihkan wajah, kecantikan, bisa masuk ya, karena terangkum dalam kecantikan ini ya, membersihkan wajah, menyuburkan rambut. Kemudian untuk kesehatan, mengobati luka bakar, mengobati bisul. Kita simpan dulu, kita perhatikan yang B. Lidah buaya yang ditempelkan bermanfaat untuk menyembuhkan luka. Ini jelas salah karena ini hanya mewakili satu kalimat saja, tidak merangkum atau meringkas seluruh kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. C. Lidah buaya bermanfaat untuk kecantikan, yaitu dapat membersihkan wajah. Ini juga salah karena tidak merangkum semuanya, tidak meringkas. Lidah buaya yang dilumatkan dan dicampur garam bisa mengatasi luka. Ini hanya salah satu manfaat saja, jadi salah. Jadi jawabannya adalah A. Nah, begitu anak-anak, kalian harus mengecek satu persatu optionnya. 7. Varietas padi untuk sawah tada hujan yang memiliki kekebalan masih sangat terbatas. Di sisi lain, diversifikasi dibutuhkan untuk menanggulangi penyakit. Oleh sebab itu, diperlukan diversifikasi varietas padi tada hujan. Diversifikasi varietas diperlukan agar jenis padi tersebut tahan penyakit. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Varietas padi untuk sawah tada hujan tahan terhadap penyakit. Kita cek. Diversifikasi varietas padi untuk sawah tada hujan tahan terhadap penyakit. Tidak ada ya di sini. Diversifikasi varietas diperlukan agar jenis padi tersebut tahan penyakit. Tidak cocok. Berbeda. Varietas padi sawah tada hujan tidak perlu diversifikasi varietas. Divisi lain dibutuhkan untuk menanggulangi penyakit. Oleh itu diperlukan. Nah, ini malah diperlukan. Opsinya tidak perlu. Berarti ini juga berbeda. Tidak sesuai ya. C. Diversifikasi varietas diperlukan untuk ketahanan terhadap penyakit. Nah, bukan untuk, tapi agar di sini ya. Diversifikasi varietas diperlukan agar jenis padi. Jadi
Ini juga berbeda. Sekarang yang D. Sawah tadah. Maaf, kita ulangi. Yang C. Diversifikasi varietas diperlukan untuk ketahanan terhadap penyakit. Diversifikasi varietas diperlukan agar jenis padi tahan penyakit. Sesuai ya, maaf tadi ada yang Ibu baca salah. Sesuai ya, C ya. Diperlukan untuk, diperlukan agar, sama. D. Sawah tada hujan tidak perlu diversifikasi varietas dan penyakit. Ini salah karena perlu ya dalam bacaan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 8. Semakin maju suatu negara, semakin banyak jenis imunisasinya. Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan imunisasi juga semakin meningkat. Dengan demikian, masyarakat akan terlindungi dari berbagai penyakit. Apabila semua jenis penyakit bisa diimunisasikan, dapat dipastikan masyarakat tidak akan sakit. Untuk itu, marilah semua pelaku bidang kesehatan mendukung gagasan tersebut. Jenis paragraf tersebut adalah, kita cermati satu-satu. Narasi merupakan sebuah cerita yang memiliki apa? Tokoh. Nah, kalau deskripsi artinya apa? Gambaran. Dapat dilihat mata ya, jadi bisa terlihat. Misalnya pohon berwarna apa? Pohonnya tinggi. Nah, seperti itu. Persuasi, di sini ada ajakan. Kalau argumentasi, alasan. Nah, ajakan itu dapat menggunakan kata ayo, mari. Nah, yang mana anak-anak? Iya, jadi jawabannya C. Karena di sini ya, terlihat di sini. Mari. Selanjutnya nomor 9. SD Sembada menggalakkan kegiatan literasi bagi warga sekolah. Pelatihan menulis dilaksanakan bagi guru, karyawan, dan siswa. Mereka giat mengikuti kegiatan tersebut. Berkat semangat dan kegigihan mereka, buku antologi cerita fiksi telah terwujud. Pertanyaannya, hal yang akan terjadi jika guru,
karyawan dan siswa tidak gigih dalam pelatihan menulis adalah. Nah, di sini pertanyaan tidak gigih. Padahal tadi dalam cerita mereka gigih. Nah, berarti lawannya. Sekarang kita cek A. Mereka tidak memiliki karya antologi cerita fiksi. Dalam bacaan berkat semangat dan kegiatan mereka, buku antologi cerita fiksi telah terwujud. Berarti dalam bacaan mereka memiliki. Jadi ada kemungkinan ini A. Kita cek lagi yang B. Mereka tidak akan berlatih menulis cerita fiksi. Ini jelas salah. Karena di sini mengikuti pelatihan. Sedangkan karena gigih berhasil membuat buku. Berarti ini tidak cocok ya. Pelatihan menulis yang efektif tidak terlaksana. Ini juga salah. Yang D, SD Sembada tidak menggalakkan literasi. Ini juga salah. Jadi ini ya, poin pentingnya di sini. Tidak gigih. Padahal di bacaan mereka gigih mengikuti. Berkat kegigihan, buku antologi terwujud. Berarti kalau tidak gigih, bukunya tidak terwujud atau tidak memiliki. Jadi jawabannya A. 10. Teks 1. Pohon tertinggi di dunia adalah pohon yang bernama Hyperion. Pada tahun 2009, tinggi pohon ini mencapai 115 meter. Pohon ini berada di Taman Nasional Redwood, Amerika Serikat. Teks 2. Pohon terbesar di dunia adalah pohon yang bernama Jenderal Sherman. Pohon ini memiliki volume 1487 meter kubik. Keliling batang pohon ini 31 meter dan berat hampir 2 ton. Pohon ini berada di Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Persamaan kedua pohon tersebut adalah nama pohon. Yang atas namanya Hyperion, yang bawah namanya Jenderal Sherman. Berarti salah ya. Sekarang yang B, ukuran pohon. Kita cek yang A. Yang A tingginya 115 meter. Yang di sini ukurannya dalam volume, kemudian kelilingnya 3. Ini berbeda ya. Berbeda. Nama taman. Yang teks 1 di Taman Nasional Redwood, yang teks 2 di Taman Nasional Sequoia. Salah juga, ini nama tamannya berbeda. Lokasi negaranya. Yang A di Amerika Serikat, yang 1, yang 2 juga di Amerika Serikat, sama. Jadi ini merupakan jawaban benarnya. Begitu anak-anak, kalian harus jeli
teliti dalam mengecek option dengan bacaan. Ada pertanyaan tidak?